Nah, ini selamat malam, Bapak Pendeta. Selamat malam. Selamat malam, Bung semuanya. Pendeta. Shalom. Pak Jalung. Selamat malam, Ya, malam. Bapak Pendeta Halo, Boy. selamat malam. Bung Pendeta dicari sama itu Usi Audrey. Lawan apa sih? Ada Kak Audrey. Oh, manggilnya Kak ya, Pak Pendeta. Aku manggil Tante. Aigu. Kalau Windu manggilnya Oma. Oma. Atur ja. Oma Audrey. Mantap. Dia sudah di Pantai Natsepa lagi tuh. Iyo. Angin sibu-sibu. Angin sibu-sibu. Hati-hati manganto. Bapak Raja, bagaimana keadaan Papua ini? Papua aman. Aman terkendali apa? Lagi aman divaksin terkendala, semua. Bung. Ya. Beta Sulama kasih tinggal tuh Bovendigul. Iyo. Kangen lihat Bovendigul. Halo, selamat malam. Adisti, Usi Adisti ya? Disti. Jumpa ya. Bung Red ikut kelompok KLB apa enggak nih? Ikut kelompok KLB enggak? Iya, usia di sih. Ya, Su. Halo. Bung Yance. Ya. Bapak Raja pakai baju biru tuh. Jadi kayak jangan-jangan pecahan KLB nih. Oh, tidak. Loh. Ada 3 orang yang baju biru, termasuk tuh Usi Adisti loh. Nah, Iya, kita lagi. kita baju biru nih. Iya, kita lagi pakai baju ini. Baju Malam, Kak baju Meska. GP ini. Ini ada Malam, PDIP Meska. nih, PDIP baru masuk nih baju merah. Baju merah nih Halo, PDIP nih. Bung Red, Bung ya. Merah mainnya. Merah main, merah PDIP, Megawati. Megawati. Megawati udah jarang yang bela, harus ada yang datang. Selamat Meske. Kak Karen, Bung. Ya. Ya, mantap. Nyanyi sampai rumah. Tuh sampai rumah belum? 9:30 semalam. Ih, lama sekali. Dari mana, Bung? Dari Cawang, keretanya diantar sama itu. Oh, Cawang. Nanti Langsung ya? sampai rumah 9:30 mampir di mana dulu itu? Untung pulang ke rumah, bukan ke Papua. Iya. Soalnya lampanya menghanyutkan. Kita boleh cek dulu ya sebentar. EDR nih petugasnya sudah hadir semua kah? Bung Orwi. Bung Orwi Yance, belum. acara pancing-memancing tidak undang-undang, Yuk, saya tidak lihat Bung Dokter Hartman kemarin nih. Banyak ikan yang stres katanya Bung. Karena nggak ada dokternya kemarin. Kita maaf. senyutan. EDR nih ini Christabel Angel bukannya Bung Orwi ya? Anaknya bukan ya? Malaikat itu, malaikat. Anaknya siapa? Anaknya Bung Orwi kan ada yang namanya bukan sih? Ya, kalau nggak Bener salah nggak? iya. Betul. Christabel Waktu Angel. itu pakai dua Dua account. Mau dites screen-nya? Sebentar Om. Ini. Sabar, Om. Nah. Sebentar ya Om. Nyanyi tuh. Nah, maaf lagi latihan piano. Oh, Dedi Vicky. Lagi serius apa? Kak Karen baju sama deng screen. Ding siapa? Sama deng Ding Om ini Boy. yang ditampilkan. Oh iya. Memang tadi Marta sudah tanya. Background ya, tanya background. Makanya Tanya background. ini curiga kelompok KLB semua nih.
Satu dress code sama Om Boy. Iya. Bung Johan juga biru KLB. sih. Oh, bukan Iya. KLB, GP. KLB, SFGP. KLB, SFGP, GPGP. Ya. Mau mulai. Sudah ada semua Mulai kah sudah ada. petugasnya? Atau mulai sudah jam 10. Kak Fano yang bilangin. Oh, bilang aja. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Eda, kita mulai aja nanti Pak Arwinya nyusul bisa? Oke, siap. Ya, oke. Baik, Bung dan Usi, karena waktunya sudah menunjukkan 5 menit lewat dari jam 8, kita akan mulai. Saya akan mute semua kecuali petugasnya. Silakan nanti di-unmute dari device masing-masing. Oke. Silakan Kak Unik. Oke, shalom, selamat malam semua, Bung Usi. Kedengaran ya? Ya, kedengaran. Lanjut. Selamat Iya. malam. Nah, memang udah ditampilin di slide tadi, tapi saya bacain sedikit saja tadi ya, tata ibadah kita malam ini. Pembukaan saya sendiri, lalu nanti dilanjutin doa pembukaan sama Eci ya, Desi Eri. Kemudian nanti kita nyanyi, lalu pemberitaan firman oleh Pak Pendeta Boydo Hutagalung ya, Pak Firman di Pos Pelkes Pulau Lingka ya Pak. Ya, saya di Medan soalnya. Ya, tapi kemudian nanti kita nyanyi lagi satu pujian lagi pada kaki salib, lalu doa syafaat oleh Kak Orwi, kemudian pujian penutup, lalu doa penutup dan berkat oleh Pak Pendeta Boydo Hutagalung. Kita akan bersaat teduh, namun kita berdoa dulu ya. Kami persilakan kepada Eci untuk membuka dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk malam hari ini, kalau kami boleh Kau pertemukan lagi di sini Tuhan, walaupun secara online, tapi kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebersamaan yang boleh kami terima saat ini. Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami, untuk segala penyertaan yang selalu boleh bersama-sama dengan kami, atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami akan bersekutu, kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita kami sehingga kami boleh terus berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan semuanya boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Amin. Baik, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita bersaat teduh sejenak, kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa, tunaikan doa
seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh ku nanti saat yang teduh. Baik, kita masuk ke pelayanan firman ya. Kita persilakan Bapak Pendeta Boyke Hutagalung. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Shalom. Apakah suara saya terdengar jelas di sana? Jelas Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Erni. Saya ada di pos Pelkes dan kadang-kadang sinyal di sini kata orang Jawa itu biarpet, hidup mati begitu ya. Apalagi kalau ada pesawat lewat entah mengapa kadang-kadang macet. Jadi kalau nanti ada kendala teknis boleh disampaikan supaya saya mengulangi atau disarankan entah keluar dulu lalu masuk lagi ya, karena biasa ada kendala seperti itu. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya merasa sangat terhormat diundang dalam persekutuan yang berbahagia ini. Kita akan bersama-sama tepatnya belajar bersama begitu ya. Nanti kita berdiskusi bersama juga. Kita akan memulainya bersama-sama dengan terlebih dahulu kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini dalam persekutuan yang Engkau berkati ini, kami akan bersama-sama belajar tentang kalender liturgi gerejawi, khususnya dalam masa raya Paskah. Dengan tujuan Tuhan kami semakin dapat menghayati masa raya Paskah dan kami dapat menghidupi spirit ataupun semangat yang dibangun di dalam kehidupan bergereja dalam penghayatan bersama. Tuhan, tuntun kami Tuhan dalam pemahaman bersama ini, agar kami bersama-sama, kami boleh berdiskusi dan kami semakin tersemangati, sehingga kami semakin bertumbuh sebagaimana yang diharapkan oleh gerejamu. Ya Tuhan Allah kami, bimbing kami bersama dalam pertemuan dan juga sharing ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai renungan dan juga pembelajaran kami bersama. Amin. Baiklah, izinkan saya mau share screen ya. Ya, sebelum saya share screen, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa materi ini adalah proses pembelajaran. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah materi yang tertutup untuk masukan-masukan. Saya malam hari ini karena kemarin diskusi dengan Ibu Erni, Kak Erni, bisa diminta untuk berbagi tentang penghayatan masa Prapaskah. Mudah-mudahan yang disampaikan ini nanti bisa membuka diskusi kita bersama, dan nanti di tengah-tengah tidak menjadi masalah apabila ada pertanyaan di tengah-tengah. Jika saya bisa menjawab, nanti saya akan respon. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, nanti kita akan diskusi atau open floor begitu. Baik, saya akan share screen.
Oke, apakah layar saya sudah masuk, Ibu Terlihat, Liturgos? Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya, baik. Terima kasih. Oke, baik, saya akan memulainya. Baik, saya memberi judul Ashes to Fire, artinya debu sampai kepada api. Ini adalah simbol perjalanan liturgi kita, liturgi gereja, khususnya saya kira sebenarnya oikumene ya, karena berdasarkan sejarah gereja, dari masa Rabu Abu hingga masa Pentakosta. Dengan subjudulnya memaknai simbol dan masa raya Paskah dalam kalender liturgi gereja. Dan ini cukup panjang, mudah-mudahan saya bisa cepat untuk menjelaskannya. Pertama-tama kita akan melihat dulu dalam Alkitab Edisi Studi, ya, ini adalah kalendernya orang Yahudi, kalendernya umat Israel. Dan kalau dilihat di sini, dia adalah kombinasi antara pekerjaan manusia dan juga pekerjaan Allah. Kalau dilihat dia ada kombinasi antara kalender yang berdasarkan perputaran bulan, tapi juga kalender yang berdasarkan perputaran matahari. Nah, kita bisa melihat bahwa ibadah-ibadah gereja yang sifatnya berurutan, Natal dulu, lalu kemudian Epifani dan seterusnya, itu bukan hal yang relatif baru banget begitu. Keteraturan ini adalah keteraturan yang kita warisi juga dari iman perjanjian lama atau Yahudi. Bisa dilihat di sini ya, nama bulan-bulannya tentu tidak sama ya, bahwa di sini ada siklus-siklus yang mereka alami, kapan mereka waktunya ibadah ini, kapan waktunya mereka ibadah itu. Jadi memang kebiasaan beribadah kita adalah kebiasaan yang memang hidup di dalam tatanan atau keteraturan, tapi tidak kaku, karena semuanya kalau bahasanya Rashid Rahman memiliki narasi-narasi. Itu yang akan kita lihat. Nah, kalau kita lihat sekilas, apa saja sih perayaan ibadah yang dilakukan oleh orang Israel. Di sini dapat kita lihat misalnya ada beberapa perayaan seperti perayaan Serunai, Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya Penabisan, dan semuanya ini adalah hari raya yang ada di Alkitab yang dialami oleh umat Perjanjian Lama. Ada 3 ibadah yang harus mereka lakukan di Yerusalem, yaitu ibadah Pondok Daun, Paskah dan Hari Raya Roti Tak Beragi serta Hari Raya Pentakosta. Ini harus mereka lakukan di Yerusalem. Jadi mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk melaksanakan ibadah itu. Jadi sudah ada masa-masanya kapan kita ibadah Pondok Daun, kapan kita ibadah Pentakosta, dan kalau kita bisa mencermatinya, maka sebenarnya sepanjang tahun ternyata umat Israel itu mengingat rayakan karya Allah dan juga perbuatannya bagi umat gitu. Jadi ada satuan antara pekerjaan mereka sehari-hari, itu di situ ada karya Tuhan, dan sejarah bangsa mereka di situ ada karya Tuhan. Jadi polanya diatur seperti itu. Dan orang Israel sering melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci, dalam hal ini khususnya kota Yerusalem pada masa Perjanjian Lama untuk beribadah atau untuk melaksanakan perayaan keagamaan. Artinya dengan semangat antusias jemaat ataupun umat Israel pada masa lalu melaksanakan peribadahan. Walaupun sepertinya kita harus mengakui juga bahwa umat Israel seringkali gagal dalam ketekunannya beribadah. Seringkali mereka dikatakan tomat ya, tobat lalu kumat. Jadi tidak selalu rutin kehidupan beribadah mereka, dan itu yang akan mempengaruhi ketidakrutinan mereka dalam kehidupan peribadahan, lalu yang mempengaruhi kehidupan mereka dalam kehidupan sosial. Dan ini adalah kalender gerejawi. Saya mengambil polanya dari pola GPIB. Sebenarnya sih nggak GPIB banget, karena sebenarnya tradisi GPIB ini adalah bagian dari tradisi ekumenis gereja-gereja lain juga. Nah, kita punya tahun liturgi yang agak berbeda dari Yahudi seperti yang tadi dilihat ini. Kita tidak lagi mengikuti pola ini, kita sudah punya pola yang baru. Pola yang baru adalah kita merayakan liturgi sepanjang tahun itu. Ceritanya adalah kalau kata lagunya Peter Pan itu, ada cerita tentang aku dan
Dia. Nah, ini dia ceritanya tentang siapa? Cerita liturgi sepanjang tahun itu adalah tentang Allah Tritunggal dan gerejanya. Jadi kita setiap tahun itu merayakan cinta kita kepada Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita. Jadi pola yang kita biasa lihat mungkin di stola, di kain mimbar, itu bukan sekedar gambar, tapi adalah sebuah perayaan cinta. Apa yang dia lakukan untuk kita dan apa yang dia harapkan untuk kita kerjakan. Dan itu setiap tahun kita rayakan, selalu ada variasi. Sehingga sayang sekali kalau umat Kristen ternyata dalam peribadahannya tidak menghayati tatanan yang begitu indah ini. Dan sebelum saya lebih jauh, sebagai referensi yang saya gunakan pada hari ini, pertama adalah pembimbing ke dalam sejarah liturgi, Rashid Rahman, Alkitab Edi Studi, dan juga baru-baru ini ada bagus sekali materi Bina Pasca dari GPU Paulus, dan sebagian besarnya saya belajar dari situ. Saudara-saudara, kita akan fokus pada masa raya Paskah ini. Nah, pada masa raya Paskah ada beberapa yang menjadi bagian penghayatan kita. Biasa orang tahu berhenti sampai Paskah. Tapi ternyata masa raya Paskah nggak berhenti di Paskah. Paskah itu adalah puncak gunung, tetapi dia harus berakhir pada Pentakosta. Jadi kita ini sedang memasuki rangkaian yang cukup panjang. Pertama-tama Rabu Abu, yang belakangan ini cukup banyak diperdebatkan di gereja Protestan. Yang kedua adalah minggu-minggu Prapaskah, beberapa di antaranya juga diperdebatkan seperti misalnya Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, itu tidak menjadi masalah ya. Sabtu Sunyi tentu menjadi hal yang baru bagi beberapa orang. Paskah nggak ada masalah, kenaikan Yesus ke surga nggak ada masalah. Ini juga jarang yang diketahui, novena atau doa 9 malam, Pentakosta itu umum. Nah, ini adalah sebenarnya masa raya Paskah. Jadi kita sedang ada dalam perjalanan panjang ini yang nantinya akan ditutup pada masa Pentakosta. Mari kita lihat masing-masing itu ternyata punya keunikan, sehingga kalau dirayakan dan kita mengerti maknanya, itu akan membantu pertumbuhan iman kita. Ya, sama seperti kenapa kita barangkali di GPIB sering merayakan ibadah kreatif gitu ya. Ibadah kreatif misalnya ibadah penyegaran iman gitu ya. Apakah itu ada dalam tradisi gereja Protestan, tradisi Calvinis misalnya? Nggak ada juga, tapi karena kita membuat narasi, kita membangun sebuah pemahaman bahwa kita butuh ibadah penyegaran iman. Kita butuh ibadah nuansa etis bahasanya. Di GPIB sering begitu dengan pakaian. Itu kenapa? Apakah itu ada dalam sejarah baku? Apakah itu juga sudah pasti ditentukan dalam persidangan sinode? Yang nggak semua juga ibadah-ibadah dilakukan harus ditentukan dalam persidangan sinode. Pemahaman saya yang masih junior ini ya. Karena apa? Ada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan dalam persidangan tapi dilakukan. Saya pernah diminta untuk mendoakan misalnya orang pengusaha kapal lalu ingin kapalnya didoakan begitu ya. Itu kan unik begitu ya. Bukan usahanya tapi kapalnya didoakan begitu. Nah, apakah ketika kita meminta seperti itu lalu kita tidak boleh melayaninya? Dia punya penghayatan tertentu. Di Pospel banyak sekali ibadah-ibadah kontekstual. Teman-teman saya di Kalimantan misalnya ibadah memulai masa penanaman, ibadah pertengahan tahun ketika mereka mulai ada masalah-masalah panen, ada juga ibadah tolak bala, enggak semuanya juga harus sifatnya itu ditentukan secara sentral, tetapi ibadah-ibadah tersebut yang dimaknai sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan lokal dan tidak bertentangan dengan teologi gereja. Sekali lagi, ibadah-ibadah tersebut tergantung apa pemahamannya, narasinya itu yang penting. Jadi bukan soal boleh tidak boleh, tapi narasinya apa, pemahaman imannya apa di balik semua itu. Dan kalau mau dibicarakan, diskusikanlah soal pemahamannya. Jangan diperdebatkan soal ini boleh atau tidak boleh. Itu hal yang ketinggalan zaman banget. Diskusi boleh nggak boleh gitu. Ini adalah masa di mana setiap hal itu ada narasinya. Narasinya itulah yang harus didiskusikan atau di-sharingkan. Kita mulai dari yang pertama, Rabu Abu. Rabu Abu banyak Bapak Ibu Saudara, saya kira sudah cukup familiar dengan ini. Rabu Abu di Jabodetabek saya rasa sudah banyak menerapkan atau melaksanakan. Ini adalah ibadah yang dikatakan sebagai peralihan atau tahap masuk masa raya Paskah. Jadi dia adalah awal masa antara mau masuk dari Epifania menuju ke Prapaskah. Jadi dia adalah awal. Dan sayang sekali beberapa kali saya mengamati bahwa
renungan-renungan sabda misalnya abu-abu, tapi tidak menyinggung tentang abu-abu, sehingga orang bingung apa fungsinya dituliskan abu-abu di atas, tapi kita nggak membahas apapun tentang abu-abu contohnya. Nah, dalam peralihan ini simbol utamanya yang kita mau pelajari bersama adalah abu. Nah, disinilah kekayaan dari ibadah ini karena ada abu di situ. Narasinya dibangun dari misalnya Kejadian 2 ayat 7. Ya, saya akan bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di sini narasinya adalah ibadah itu berdasarkan ini. Kita diingatkan bahwa kita dari debu tanah. Narasi berikutnya di Kejadian 3:17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ya ini agak keras sebagai hukuman, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi kita punya masalah yang mengakibatkan tanah terdampak gara-gara perbuatan kita. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi ada pengingat, bahkan Tuhan yang mengingatkan, tolong diingat bahwa kamu ini dari debu, dan akan kembali menjadi debu. Nah, hal ini kemudian kita belajar bersama bahwa narasinya adalah abu dan debu, ya. Sifatnya apa? Kerapuhan, kesementaraan. Abu dan debu itu adalah simbol bahwa fitrah manusia, awalnya manusia dan akhirnya manusia adalah debu. Ini mengingatkan kita tentang kefanaan. Nah, dalam ibadah-ibadah kita di minggu-minggu biasanya memang pengakuan dosa yang mengingatkan kefanaan kita. Tapi apa salahnya untuk memiliki sebuah ibadah yang mengingatkan kita tentang keterbatasan kita, kefanaan kita. Apa salahnya kita beribadah untuk mengingat bahwa ternyata saya ini dari mana dan akan kemana. Jadi manusia diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya sekedar target. Kalau kata Rasid Rahman, bukan hanya tentang sekarang saya sudah sampai di mana, apa progres saya, tapi itu kan biasa gitu kan, kita harus progres, kita harus berkembang, kita harus maju. Tapi ada masanya kita harus menyadari bahwa hidup ini nggak selalu tentang progres, tapi juga harus bicara tentang ingat dari mana asalmu, dari debu, dan akan kembali kepada debu. Dan seumur hidup kita akan selalu bergumul dengan tanah. Jadi ibadah ini mengingatkan kita tentang hal itu. Ibadah ini bermanfaat sekali untuk membuat kita menjadi rendah hati. Abu yang biasa diambil sebenarnya adalah abu dari daun palmarum yang sudah kering selama setahun. Jadi biasanya dalam tradisi gereja lama, daun palma yang didapatkan pada saat Minggu Palmarum dibagikan, lalu kemudian itu disimpan di rumah, ditaruh di, misalnya katakanlah disalib di rumah, dan kemudian setelah setahun kemudian menjelang nanti masa-masa masa-masa Rabu Abu, kemudian daun itu akan dikumpulkan lalu dibakar, dan abunya itulah yang biasa digunakan untuk ditaruh di dahi. Nah, kalau tidak memungkinkan untuk hal itu, bisa diambil debunya dari tanah, sebagai simbol itulah tempat asal kita. Kalau tadi dari pembakarannya daun, itu adalah simbol dari kefanaan, bahwa awalnya hijau, lama-lama akan kering juga. Artinya kita mungkin sekarang semangat-semangatnya, tapi ingat pada akhirnya kita ini kan fana, kita juga akan turun pada waktunya. Atau bisa juga dari bentuk dari abu dapur atau bekas pembakaran, karena ada proses pembakaran yang menunjukkan bahwa semuanya akan habis pada waktunya. Nah, ini adalah simbol yang dapat diperhatikan. Ini adalah gambar ketika saya melaksanakan Rabu Abu baru-baru ini di gereja dalam kondisi pandemi. Kami onsite ya ibadahnya Bapak Ibu. Menorehkan abu di dahi adalah merupakan salah satu ritual yang menjadi sangat penting, yang sangat khas di sini. Kenapa dia ditaruh di atas dahi? Karena kita diajak mengingat bahwa kapan, atau mengetahui bahwa kapan abu ada di atas kepala kita.
Abu akan ada di kepala kita ketika kita nanti mati. Kita akan berkalang dengan tanah. Jadi saat itu kita diingatkan, ingat di dalam pikiranmu bahwa suatu hari nanti debu akan ada di atas kepalamu. Jadi kita diajak untuk rendah hati di situ. Nah, dalam sejarahnya di beberapa tempat pelaksanaannya dilakukan misalnya dengan di Eropa atau di Amerika Latin di dalam pelaksanaan Rabu Abu dilakukan yang namanya tidak makan daging, atau selama masa-masa prapaskah kemudian orang tidak berpesta pora dan mereka melaksanakan berpuasa. Tapi dalam konteks kita tidak harus model puasanya pantang daging, bisa juga mengurangi makan atau berkomitmen untuk membatasi diri melakukan hal-hal duniawi yang kita sukai. Nah, ini sekilas tentang Rabu Abu dan pemaknaannya, sehingga dia memiliki narasi yang bermakna untuk kehidupan beriman kita. Yang berikutnya adalah Minggu Prapaskah. Ini adalah dekorasi kami saat ini di Pos Pelkes Solavi di Pulau Lingka. Kami menghayati Prapaskah dengan kelapa-kelapa kering ini, pasir, dan kurung-kurung kerang atau shell itu ya, tutupnya kerang yang sudah mati. Simbol dan juga termasuk terumbu karang yang sudah mati. Ini sebagai simbol kontekstual dari orang-orang suku laut di tempat saya melayani, sebagai tanda bahwa sebenarnya kita ini hidup di laut ini hanya bagaikan pasir saja, ya, hanya bagaikan kelapa yang kering. Tetapi meskipun begitu, bersama dengan Kristus tetap ada tunas ini, tetap ada harapan untuk tetap bertumbuh di balik keterbatasan atau kefanaan kita. Begitu cara kami menghayati dalam bentuk dekorasi. Apa yang dilakukan orang Kristen dalam sejarah gereja dalam masa-masa minggu-minggu Prapaskah yang berlangsung selama 46 hari, hari Minggu tidak dihitung, jadi cuma 40 hari. Biasanya yang dilakukan adalah doa, puasa, atau berpantang, dan menderma. Ini yang membuat masa Prapaskah menjadi berbeda dengan masa-masa lainnya. Kadang-kadang kan jemaat bingung gitu. Apa sih bedanya masa Prapaskah dengan masa-masa yang lainnya? Ada orang berpikir ya udah pokoknya stolanya beda gitu. Lalu kain mimbarnya beda. Padahal sebenarnya dalam masa Prapaskah itu jemaat diundang untuk melakukan suatu disiplin spiritual yang ternyata ini adalah kita nggak pasif, kita nggak hanya menunggu khotbah di hari Minggu. Sehari-hari diharapkan kita melakukan sesuatu di masa Prapaskah itu. Dan salah satu diantaranya adalah kita meningkatkan doa pribadi di situ, berpuasa, katakanlah seperti itu, dan biasanya puasanya itu dilaksanakan pada hari Jumat. Kenapa? Karena mengingat Jumat Agung. Di situ Jumat Agung kematian Kristus. Jadi selama setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, orang Kristen berpuasa. Dan puasanya nggak mesti seperti saudara-saudari yang Islam. Puasanya ada berbagai variasi. Yang jelas kita mengendalikan diri dalam memenuhi keinginan daging atau kepuasan kita. Nah, jadi ketika misalnya kita puasanya makan, kita puasanya minum, maka ketika kita lapar, ketika muncul lapar itu, muncul perasaan bahwa derita muncul. Dan saat derita itu muncul, maka disitulah kita berdoa, Tuhan aku lapar, Tuhan aku haus. Dan saat kita mengatakan itu, saat itu terasa, maka saat itulah kita dapat merasakan atau menghargai sedikit dari penderitaan Kristus. Dan saat itu juga kita diajak untuk mengingat, lihat tuh, kamu merasa lapar, menderita. Kalau nggak ada berkat dari Tuhan, kamu pasti akan mati. Jadi di setiap sakit itu, kita mengingat Tuhan. Dan karena kita tahu apa rasanya lapar, dan kita tahu apa rasanya haus, kita jadi menghargai makanan, menghargai berkat Tuhan. Serta dampaknya kita jadi murah hati terhadap orang lain. Itu yang diharapkan. Jadi kalau puasa, tapi buka puasanya dengan makanan yang mahal dan mewah, nggak relevan lagi puasanya. Karena puasa itu logikanya sebenarnya adalah kita mengurangi katakanlah porsi makan kita, menahan diri. Harusnya kan setelah itu ada sisa atau ada dana yang disisihkan, dan dana itu katakanlah bisa didermakan kepada orang lain. Jadi puasa tidak berhenti pada puasa, tetapi berhenti atau berlanjut pada kegiatan menderma kepada orang lain. Ini adalah khas yang terjadi pada masa-masa Prapaskah. Lalu kemudian kita masuk pada yang akan kita jelang beberapa minggu ke depan, yaitu Pekan Suci. Dimulai dari tanggal, kalau saya tidak salah, tanggal 28. Kalau di GPIB tanggal 28, diawali masa itu adalah dengan peneguhan sidi.
dan itu bertepatan dengan yang dikenal sebagai Palm Sunday atau Minggu Palmarum. Nah, Minggu Palmarum ini juga adalah sesuatu yang berharga untuk dirayakan karena ada makna, ada narasi di situ. Kenapa? Karena di situ ada narasi tentang Yesus masuk ke Yerusalem. Nanti kita akan dalami lebih jauh, tapi saya overview dulu di sini kepada ada beberapa hal, yaitu Minggu Palmarum, Kamis Putih, lalu kemudian ada Jumat Agung, ada Sabtu Sunyi, dan ada Paskah. Jadi itu selama 1 minggu itu ada beberapa perayaan. Nanti GPIB masuk di hari Rabu, hari doa GPIB. Nah itu itu hal yang lain. Saya tidak membahas tentang itu. Pertama kita masuk dulu tentang Minggu Palem, ya. Minggu Palem dengan simbolnya daun, terutama kalau ini daun palem atau yang mirip lah, atau daun kelapa. Kalau kami di pulau pakai daun kelapa. Jadi kami menggunakannya dalam dekorasi gitu, dan juga ketika prosesi pembukaan biasanya ada prosesi daun, yaitu mengeluk-elukan Kristus dengan sambil mengangkat daun kelapa yang kami siapkan itu, atau daun palem yang kami siapkan itu adalah simbol, daun itu adalah simbol makhluk hidup, tanaman, dan simbol pemulihan. Itu yang makna dari daun tersebut. Narasinya dapat kita lihat dari 1 sampai 9. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada sema apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Dan setelah itu dalam bacaan berikutnya, Tuhan prihatin bahwa dunia kemudian masih kering, sehingga Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menumbuhkan harapan. Dan kemudian Tuhan mendatangkan embun untuk membasahi bumi, serta juga mendatangkan air sungai untuk membasahi taman. Jadi Tuhan itu menginginkan kesegaran, Tuhan menginginkan pemulihan. Dengan cara itu kemudian kita dapat memahami masuknya Yesus ke Yerusalem adalah tanda Tuhan menginginkan terjadinya shalom. Ketika kita mengeluh-elukan Yesus, kita mengakui dia adalah Raja Damai, aku ingin damai, aku ingin Yesus yang memerintah di dalam kehidupanku. Itu maknanya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah itu bukan sekedar nungguin khotbahnya, kita juga ikut terlibat di dalam perayaan itu. Di dalam bentuk yang lain, narasi lain di 2:4-9, cerita Nuh. Ketika Nuh melepaskan merpati, lalu merpati itu membawakan sehelai daun zaitun yang segar, dan kemudian itu tandanya air telah berkurang. Itu tandanya apa? Dari sesuatu yang kacau, banjir, lalu kemudian perlahan-lahan terjadi pemulihan. Dan pemulihan itu ditandai dengan adanya daun yang bisa diambil. Ada harapan untuk kita semua. Jadi narasinya mengajarkan kita bahwa Minggu Palem adalah tentang pengharapan akan adanya damai. Walaupun setelah itu jalannya berat. Narasi yang nampak tentunya adalah dalam cerita Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Dia masuk, orang mengeluh-elukan dia, orang ingin dia menjadi raja, yaitu Raja Damai, membawa shalom. Tapi ternyata tidak semua orang suka dengan shalom. Samalah di gereja Bapak Ibu Saudara, kita ingin semua damai-damai kan, tapi mana ada gereja yang betul-betul damai? Mana ada lingkungan majelis jemaat yang betul-betul damai? Mana ada pendeta yang betul-betul damai? Mungkin pasti ada saja orang-orang di dalamnya itu yang ingin sekali adanya kerusuhan. Dan itulah artinya selalu kita mengharapkan ada damai di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita berada. Gereja bukan tempat yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Gereja katanya kalau GPIB itu kepanjangannya adalah Gereja Penampung Insan Berdosa, GPIB. Dan kemudian saya bilang isinya juga bukan cuma orang berdosa loh. GPIB itu juga adalah GPIB, Gereja Pengubah Insan Berdosa. Dan mudah-mudahan melalui gereja kemudian kita berubah menjadi lebih baik. Lalu kemudian di dalam masa-masa itu, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini, mungkin orang tidak bisa onsite melaksanakan itu. Maka kemudian untuk menghayati Minggu Palem ini kita dapat melakukan seperti yang tampak di dalam gambar ini, ala rumahan gitu ya. Jadi kita yang menyiapkan sendiri daun palemnya, meskipun mungkin liturgi gereja kita belum mengadaptasi ini, ya tidak apa-apa, tapi dengan menghiasi salib di rumah kita dengan daun palem, atau kemudian membuat pembatas Alkitab berbentuk salib, nanti setahun ke depan dia sudah menguning, yang di dinding juga sudah menguning. Dan saat itu kita mengingat lagi bahwa ternyata semuanya ada batasnya. Disitulah kita menghayati tentang keterbatasan kita.
Berikutnya, Kamis Putih. Kamis Putih narasinya dapat kita lihat dari bacaan ini. Ada dua narasi yang utama dalam Kamis Putih. Yang pertama adalah perjamuan malam Paskah. Di sini bacaan ini mengingatkan tentang bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Dan narasi yang kedua adalah narasi yang sangat penting juga, yaitu ketika Yesus sebagai guru dan sebagai Tuhan dengan rendah hatinya membasuh kaki murid-muridnya. Dan kemudian dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa sehebat apapun kamu, jabatanmu, kalau kamu tidak ada rendah hati, maka kamu nggak bisa menjadi pengikut Kristus yang penuh dengan teladan. Karena ritual ini ketika kita melakukan atau melaksanakan penghayatan ibadah ini, kita diingatkan tentang betapa rendah hatinya Yesus yang mau menyentuh kaki yang kotor, membersihkannya menjadi teladan. Betapa berharganya ibadah ini. Nggak kalah berharganya dibandingkan ibadah-ibadah penyegaran iman. Nggak kalah berharganya dibandingkan dengan ibadah-ibadah tematis yang biasa dilakukan oleh jemaat di Jabodetabek misalnya. Kalau di Batam agak jarang ibadah tematik. Lalu Yohanes 13, di situ ada pembasuhan kaki. Dan inti dari pembasuhan kaki adalah orang yang umumnya dianggap lebih tua, orang yang umumnya dianggap lebih senior, orang yang dianggap biasanya dia dituakan atau berjabatan katakanlah lebih tinggi, dia kemudian dipanggil untuk merendahkan diri. Dan pengalaman saya Bapak Ibu Saudara, saya melaksanakan pembasuhan kaki belum pernah bolong sejak saya vikaris. Vikaris saya pernah tahun kedua ya, vikaris tahun pertama nggak berhasil, vikaris tahun kedua berhasil, sampai sekarang saya terus melaksanakan pembasuhan kaki di jemaat. Dan saya menemukan di Kak Audrey mungkin di Sumberkasih tahu kali bahwa di Sumberkasih pernah juga ketika masih mahasiswa stase di sana. Ternyata tidak semua mau loh membasuh atau dibasuh. Begitu ternyata sulitnya orang untuk merendahkan diri. Dan belum tentu ketika orang mau membasuh kaki, lalu kemudian dia tulus. Dan ini pergumulan batin yang luar biasa, menyentuh kaki orang lain pada saat itu. Tapi pandemi ini nggak bisa lagi kita lakukan itu kalau ibadahnya nggak onsite. Lalu kemudian Rasyid Rahman menyarankan kita dapat melakukannya dengan kalau kita di rumah, ya kita melakukan pembasuhan kaki di anggota keluarga kita. Menarik untuk Bapak Ibu coba di rumah. Ketika nanti beribadah, ibadah Kamis Putih, kalau memang ada, atau kalau tidak ada, silakan berkreasi barangkali, atau mengikuti gereja yang punya Kamis Putih. Basuhlah kaki anggota keluarga. Pengalaman orang tua membasuh kaki anak, itu sangat berkesan. Dan saya selama di Pulau Lingga, 2 kali pembasuhan kaki, itu tidak pernah luput dari tangisan. Begitu bergumulnya kita untuk rendah hati. Dan narasinya bisa kita lihat dari Kejadian 1 ayat 1, saya cepat saja, bahwa air yang menjadi simbol utama. Air adalah simbol awal penciptaan. Air juga dalam Kejadian 2 ayat 5-10 adalah simbol keprihatinan Tuhan untuk membuat yang tandus menjadi basah, menjadi tumbuh. Itu adalah air. Dan kemudian air juga di dalam narasi bangsa Israel, air adalah sumber kehidupan buat bangsa Israel ketika di perantauan atau di pengembaraan di padang gurun. Air juga menjadikan sebuah cerita yang mengerikan ketika air menenggelamkan para tentara Mesir. Air juga menjadi simbol yang penting tentang liminalitas atau batas antara Yakub dan Israel, antara Israel melewati sungai Yordan dan ketika masuk ke tanah Kanaan dia menjadi umat Allah. Dan air menjadi sangat penting khususnya dalam sejarah gereja ya. Karena apa? Karena air menjadi simbol inisiasi. Baptisan menjadi perantara orang masuk ke dalam tubuh Kristus. Betapa pentingnya simbol air dalam gereja. Sehingga sayang sekali kalau air hanya ada pada saat momen baptisan. Beberapa gereja sudah melihat pentingnya makna air di dalam kehidupan gereja. Kalau di gereja Katolik, di depan pintu itu ada air suci mereka sebut, dan itu ketika masuk ke situ, mereka mengambil yang membentuk tanda salib, dan itu artinya ketika mengambil air suci itu, ketika masuk ke gereja, itu adalah simbol perantara. Ketika Anda mengambil air suci itu dan Anda masuk ke dalam gereja, Anda menjadi umat Allah. Segala jabatan Anda tinggalkan di luar.
Anda mungkin pimpinan, pejabat di luar sana, ketika Anda masuk rumah Tuhan dan masuk dalam air suci baptisan ini, di mata Tuhan semuanya sama. Jangan ada yang menganggap dia hebat ketika masuk di gereja. Air adalah simbol batasan bahwa kamu harus rendah hati. Jadi itu maknanya. Ini pengalaman ketika di Pulau Lingka melaksanakan ibadah pembasuhan kaki, abang membasuh adik, dan mama membasuh anak, dan seterusnya. Pendeta membasuh majelis jemaat membasuh warga jemaat, dan seterusnya. Dan ini menjadi pengalaman tentang kerendahan hati, di mana kami di Pulau Lingka jelas sangat kotor. Kak Erni sangat tahu itu, Pak Orwi sangat tahu. Jelas sangat kotor kaki kami di Lingka. Kenapa? Karena kami sering berjalan di lumpur ketika surut. Kami berjalan kadang-kadang tanpa kasut. Beberapa jemaat masuk ke gereja nggak mau pakai kasut, nggak mau pakai sepatu karena tahu kakinya kotor. Sehingga dia lepaskan sepatunya di luar, dilepaskan sendalnya di luar, karena merasa kadang-kadang nggak layak. Itu pengalaman yang menarik. Sehingga ketika membasuh kaki, itu betul-betul terheran-heran mereka. Dan ini adalah satu hal yang menarik pengalaman. Tentang kerendahan hati, melayani sesama, membawa kesegaran. Lagi-lagi, betapa dalamnya makna ibadah ini. Tidak kalah dari ibadah-ibadah dan pembinaan-pembinaan tentang kerendahan hati. Pembinaan-pembinaan bisa bahas konsep pelayanan, konsep hati sebagai hamba dengan narasi-narasi konseptual, tapi nggak sampai ke perasaan. Ibadah ini bisa sampai menyentuh kepada sisi perasaan. Jumat Agung, familiar kita semua. Dan simbolnya di situ juga ada. Roti dan anggur adalah simbol. Roti sebagai simbol tubuh Kristus dan simbol kehadiran Tuhan. Sehingga ketika kita makan roti itu, seolah-olah mau dikatakan bahwa aku itu nggak jauh daripadamu. Aku ada dalam dirimu. Aku menyatu dengan dirimu. Dan anggur adalah simbol darah Kristus. Dalam masyarakat kuno, Bapak Ibu Saudara, darah itu adalah simbol perjanjian. Ada beberapa masyarakat kuno, kalau dia membuat janji kepada orang lain, janji atau sumpah, dia akan menggores tangannya hingga berdarah. Lawan janjinya pun akan menggores tangannya hingga berdarah, dan darah itu kemudian dipertemukan. Itu namanya sumpah darah. Mereka berjanji, katakanlah tidak akan saling menyerang atau akan berkoalisi begitu. Dan dalam bentuk lain, dalam bentuk yang lebih kultus, dalam bentuk ibadah, domba kemudian akan disembeli, darahnya dikeluarkan, yaitu simbol penebusan dosa. Dan kemudian itu diambil alih oleh Yesus untuk menyimbolkan tentang darah pengorbanannya. Bahwa itu adalah janji keselamatan yang dia berikan. Itu adalah penebusan yang dia berikan. Lagi-lagi gereja, orang Kristen penuh dengan simbol. Ketika kita duduk bersama, GPB punya acara khas pada masa Minggu Paskah, Jumat Agung, meja salib. Dan itu orang duduk bersama satu meja berganti-gantian begitu. Itu ritual yang menarik sekali. Sampai di salah satu gereja di Balikpapan ketika saya melayani Bukit Benuas, itu hampir semua 4 kali kami pasca setahun, 4 kali kita perjamuan kudus setahun, 4 kali juga meja salib, permintaan dari jemaatnya, karena ingin betul-betul menghayati ritual. Jadi siapa bilang jemaat nggak butuh ritual? Siapa bilang jemaat cuma butuh khotbah? Jemaat itu butuh ritual, kita butuh rasa. Ritual itu menggugah rasa pada kita. Selanjutnya, Sabtu Sunyi, ini agak jarang juga dilaksanakan oleh beberapa gereja. Sabtu Sunyi biasa disebut aliturgi. Liturgi itu adalah perayaan Kristus, tapi persoalannya pada Sabtu Sunyi yang dihayati adalah Kristusnya mati, Kristusnya wafat. Nah, karena itu kemudian di sini tidak ada liturgi lengkap. Di sini hanya ada nyanyian-nyanyian duka. Mazmur ratapan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan di sini ada kesempatan yang paling sulit buat orang Kristen, yaitu apa? Hening. Untuk diam selama beberapa menit tanpa memikirkan apapun, hanya berdiam diri, sangat sulit ternyata. Nah, ini diberikan ruang pada saat Sabtu Sunyi, agar kita tidak hanya berbicara, tapi kita juga menyampaikan sesuatu dalam bentuk keheningan. Simbol yang digunakan bisa salib yang direbahkan, simbol wafatnya Kristus. Narasinya dapat kita lihat dalam beberapa teks Alkitab, misalnya, bahwa keheningan juga pernah terjadi ketika Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita samudera raya melayang-layang di atas permukaan air dan seterusnya. Momen Sabtu Sunyi, ketika kita merayakan Sabtu Sunyi yang begitu hening itu adalah kesempatan kita bagaikan murid
yang melihat gurunya wafat dan dikuburkan, dan mereka hanya bisa diam. Mau bikin apa lagi? Hanya bisa diam, menghayati kekosongan. Sinilah kesempatan kita merenungkan kesepian kita. Kesempatan untuk menghayati sendirian kita. Menghayati betapa hampa hidup kita tanpa Kristus. Dan menyadari bahwa ternyata ada masa-masa di mana semuanya tidak baik-baik saja. Ada masa kita kehilangan semangat. Bahkan kehilangan semangat pun, Bapak Ibu Saudara, bisa menjadi perenungan tersendiri. Dan ini penting untuk kehidupan kita juga secara psikis. Untuk menghayati bahwa tidak selalu semuanya baik-baik saja. Jangan terlalu dinina-bobokkan dengan motivasi-motivasi bahwa semua akan baik-baik saja. Ya, tapi ada masa-masa hidup ini tidak baik-baik saja. Khususnya dalam masa-masa kedukaan. Paskah, hal yang cukup biasa buat kita. Umum, ibadah subuh menjadi ritual kita. Simbol yang begitu kaya, kubur kosong, kain kafan, bunga bersemi, telur Paskah itu khasnya Barat, ya, Eropa. Dan juga prosesi cahaya. Yang sebenarnya kemudian ini menjadi kenapa GPIB biasanya bikin ibadah di outdoor. Karena mau kejar terang itu. Mau ngejar matahari pagi. Nah, Paskah ini bagaikan puncak. Nantinya kita harus turun gunung lagi karena belum selesai pada Paskah. Paskah ini diawali dengan prosesi cahaya. Ya, beberapa gereja membawa lilin ketika masuk, simbol bahwa harapan baru telah muncul. Ini juga dalam perjanjian lama, ingat perjanjian lama ketika keluar dari Mesir, dalam perjalanan keluaran atau Exodus itu kan Paskah juga melewati perjalanan Exodus itu. Dan ada tiang api di situ yang menyertai. Jadi setelah berkosong diri pada Sabtu Sunyi, maka kebangkitan Yesus adalah terang baru. Kita menjadi orang-orang yang diciptakan secara baru. Maka Paskah ini adalah hari pertama untuk memulihkan manusia berdosa. Kita hidup baru. Lebih jauhnya nanti dalam ibadah-ibadah Paskah Bapak Ibu bisa merenungkannya. Nah, sekarang saya ingin masuk pada titik ini. Ketika orang bertanya, sebentar. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita, sebelum saya lanjutkan, masih ada beberapa slide lagi. Nanti kita lanjutkan pada sesi bertanya jawab jika ada. Mengapa beberapa gereja tidak melaksanakan lagi tradisi peribadahan tersebut? Yang pertama yang saya bisa katakan adalah kenapa beberapa gereja tidak melaksanakan secara lengkap ziarah ibadah tersebut? Karena ada keterputusan dalam pengetahuan sejarah gereja, terutama gereja-gereja di Indonesia. Yang ketika gereja Belanda atau VOC masuk, sudah membawa sentimen terhadap Katolik. Sehingga apa-apa yang sifatnya mirip dengan Katolik, kalau bisa dihilangkan. Makanya sampai sekarang kita kan kayaknya sensi banget sama Katolik. Seolah-olah kita kayak beda agama. Padahal itu beda agama itu produk Orde Baru, itu punyanya Soeharto itu. Yang memisahkan antara Katolik dengan Kristen Protestan. Nah, sebenarnya nggak ada yang perlu diperdebatkan. Perbedaan pemahaman biasa. Kita dengan karismatik beda, Pentakosta beda. Kita dengan beberapa gereja sesama juga, yang seasas juga punya pemahaman yang beda. Gereja itu udah biasa kali beda-beda. Injilnya aja 4 yang dibahas sama-sama tentang Yesus, tapi penekanannya beda. Jadi kalau masalah penekanan peribadahan aja bisa berantem, itu sebenarnya nggak Kristen banget sebenarnya. Kecuali dia keluar dari dogma Tritunggal, dogma keilahian Kristus dan 100% kemanusiaan Yesus misalnya, itu oke lah kita boleh berdebat. Tapi kalau tradisi beribadah itu sama saja memperdebatkan yang benar itu tortor, bukan tari Jawa. Loh, mana bisa dibandingkan? Semua orang punya keunikan tradisi masing-masing. Dan kalau itu bermakna, kenapa tidak belajar dari situ? Jadi ada masalah keterputusan dalam pengetahuan sejarah gereja sehingga tidak memahami sejarah dengan baik. Dan sentimen tradisi gereja, gereja apa yang dilakukan oleh gereja lain kalau ditiru alergi, kayaknya kita langsung gatal-gatal. Itu kan tradisi mereka, malulah kita ikut mereka. Belajar kok malu gitu. Itu mengakibatkan orang susah berkembang karena belajar malu. Nanti dibilang kita meniru, padahal bukan. Kita belajar iya, tapi kan nggak semuanya. Meskipun kita serumah, orang yang satu rumah kalau kata Rashid Rahman, orang yang satu rumah itu tingkah lakunya mirip-mirip, tapi bukan berarti niru-niru, belum tentu. Memang mirip karena kita satu rumah, kita ada dalam kemiripan begitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu malu mengakui kekayaan sesama. Lalu kemudian juga beberapa gereja hanya mau merayakan hal-hal yang dianggap esensial aja. Dianggap untuk apa ritual-ritual itu?
abu, apa air segala macam, nggak perlu itu. Sebenarnya nggak adil karena toh gereja Protestan juga melaksanakan berbagai ritual kan, anggur, roti, air baptisan, Alkitab, lilin, dan berbagai ornamen lainnya itu kan semuanya simbol. Jadi kalau dibilang hanya mau merayakan yang esensial, pohon Natal nggak esensial tuh. Itu nggak ada di Alkitab pohon Natal. Pohon Natal itu ornamen gereja Barat. Kita masukin pakai slinger-slinger yang muter-muter gitu. Apa maknanya? Apakah di Indonesia ada yang seperti itu? Ya kita mengadopsi gereja Barat sebenarnya. Tapi kita masukin karena kita senang. Nah akhirnya jadi gitu. Gereja mau mengadopsi apa yang kita senang tanpa melihat pemahamannya apa. Apa makna bintang di atas pohon Natal gitu? Apa makna bola-bola itu? Apa makna lilin yang 4 itu, warna-warni itu? Yang penting cantik, yang penting bagus, tapi maknanya jadinya kurang dipahami misalnya begitu. Dan beberapa gereja hanya mau melakukan yang jelas ada dalam Alkitab. Padahal semua gereja bikin sesuatu atas penafsirannya kepada teks Alkitab. Nah, berbagai ritus itu bukan milik gereja tertentu saja. Ritus-ritus tersebut adalah milik kekristenan, milik gereja, sejarah gereja. Dan itu dilandasi narasi Alkitab. Ketika gereja atau kita merayakan ritus-ritus tersebut, kita bukan sekedar ikut-ikutan gereja lain. Kita itu belajar dari contoh gereja lain. Ya, memang. Tapi bukan berarti kita copy-paste. Karena setiap gereja akan melakukan olahan teologis terhadap narasi yang dibangun sesuai dengan pemahaman Alkitab. Nah, jadi nggak bisa dibilang sekedar niru-niru karena kita punya pengolahan teologis. Contohnya di Lingka, ketika kami melaksanakan ibadah Rabu Abu, pemahamannya nggak nyaplok dari gereja Katolik misalnya. Kami punya pemaknaan tersendiri. Ketika kami merayakan Pentakosta atau dirangkaikan dengan syukur panen laut, kami punya pemaknaan sendiri. Nggak mau kami dianggap sama. Karena kami belajar dari gereja, sejarah gereja, tapi secara lokal, suku laut punya pemaknaan sendiri. Ketika kami perjamuan kudus menggunakan namanya lempeng sagu, wah itu mereka sangat tersentuh sekali. Minumnya bukan anggur, tapi air kelapa. Mengingatkan mereka ketika mereka dulu di laut, ketika mereka nggak punya uang beli beras, mereka cuma beli sagu. Dan itu dibentuk kayak roti lebar, keras. Itulah untuk dipakai bertahan hidup. Dan ketika mereka makan itu, oh ternyata Tuhan itu hadir di masa laluku. Ketika aku makan lempeng sagu itu, mereka sangat terharu. Ketika mereka minum air nio atau air kelapa, itulah minuman mereka ketika mereka kesulitan mencari air. Karena di laut kadang-kadang susah mencari sumur, mencari sumber mata air. Manjatlah mereka ke atas, mencari air kelapa. Minumlah mereka untuk bertahan di perjalanan yang mungkin puluhan, ratusan kilometer dan di antara laut itu. Dan ketika mereka minum itu, Tuhan pun hadir dalam penderitaanku di laut. Kenangan itu lokal, nggak bisa disamakan. Nah, karena itu kita nggak sekedar copy-paste. Ada pemaknaan-pemaknaan lokal di sana. Cara cepat yang sudah umum, kenaikan Yesus ke sorga. Narasinya adalah tentang bagaimana Yesus memberkati murid-murid di dalam Lukas 24, 50-53, dan kemudian murid-murid diutus menjadi saksi. Nah, jadi kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah pengutusan, lanjutkan pelayanan ini. Tujuannya bukan menggerejakan dunia atau kristenisasi, tetapi menjadi saksi Kristus. Dan uniknya dalam narasi Kisah Rasul dan Lukas itu kan ditulis oleh Lukas. Dan dia punya penekanan bahwa kenaikan Yesus itu adalah untuk mengutus kita menjadi saksi, dan kita menjadi saksi dengan memulihkan dunia. Kalau bahasanya lagu itu, heal the world. Sembuhkan dunia. Lakukan apapun yang kamu mampu untuk membuat dunia ini lebih baik. Pulih dari sakitnya. Entah memulihkan nama baik orang, entah itu memulihkan orang sakit, mendoakan orang sakit, atau memulihkan situasi-situasi yang buruk menjadi lebih baik. Itu adalah cara kita bersaksi. Nah, pemulihan juga terkait dengan orang-orang yang katanya di masa pandemi ini ada anggota keluarga yang meninggal sehingga tidak mampu dilaksanakan ibadah yang secara umum ya seperti biasanya. Itu meninggalkan luka pada mereka. Sehingga kemudian ibadah pengenangan bagi mereka yang meninggal dunia bisa dilaksanakan juga bersamaan dengan kenaikan Yesus Kristus. Sehingga ini menjadi pengenangan untuk pemulihan luka mereka. Novena ini tidak familiar barangkali. Dan saya juga baru belajar ini tentang novena. Bahwa di antara hari kenaikan Yesus sampai ke Pentakosta itu ada 9 malam. Dan di dalam tradisi gereja itu ada yang namanya
Maaf ini salah ketik, harusnya November ini 9 ya. Ini ada tradisi 9 malam ketika mereka kita membayangkan kenaikan Yesus, mereka kemudian masuk ke dalam suatu ruangan di Yerusalem dan mereka menunggu janji Kristus untuk menurunkan Roh Kudus kepada mereka. Dan selama 9 malam itu dalam imajinasi gereja, murid-murid Kristus itu berkumpul di ruangan itu, berdoa, dan kemudian mereka melanjutkan pengutusan daripada Tuhan. Bahkan di situ mereka terjadi upaya gereja dalam mengganti Yudas, yaitu Matias dan yang lain-lain. Nah, pada novena, penghayatan yang dilakukan adalah masa-masa sebelum Pentakosta, menanti Pentakosta, bisa dilakukan dengan doa-doa, malam doa dan pujian, dan seterusnya. Dan ini bisa dilakukan. Terakhir adalah Pentakosta, dan Pentakosta sendiri memiliki narasi awal dari cerita perjanjian lama, yaitu pesta panen, tetapi kemudian oleh gereja dinarasikan ulang, dipahami secara baru. Ya, ibaratnya kalau Pentakosta menurut orang Israel itu kan adalah pesta panen, berbuah begitu ya. Jadi ada yang mau dipanen. Dalam gereja dipahami jadinya ibaratnya Yesus adalah bagikan benih yang mati, lalu kemudian dikuburkan, lalu kemudian pada hari kebangkitannya dia tumbuh kembali. Dan ketika kebangkitan Kristus menumbuhkan tunas, lalu kemudian panennya adalah ketika Pentakosta. Begitu banyaknya orang yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Jadi simbolnya seperti itu, dipahami seperti itu, bahwa Pentakosta adalah masa panen gereja, masa terbentuknya gereja, hasil dari apa yang ditabur oleh Yesus, hasil dari pengorbanannya membuahkan umat yang mengikuti dia. Begitu banyaknya umat yang percaya kepadanya. Dan di dalam Pentakosta ini sebagai penghayatan terhadap buah dari gereja, gereja berkembang kemana-mana, gereja kemudian tersebar seluruh dunia. Itu artinya gereja bukan hanya lagi budaya Israel atau budaya orang Yunani, tapi berkembang kepada budaya-budaya lain. Sehingga pada Pentakosta sangat menarik kalau dirayakan dengan ibadah nuansa etnis, dengan pakaian-pakaian daerah, dengan liturgi atau tata ibadah yang menggunakan bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa suku yang merupakan suku yang ada di antara jemaat yang kita bersama-sama ada di dalamnya. Nah, saya kira itu, dan penutup dari saya sebelum kalau memang ada diskusi atau tanya jawab. Jadi kesimpulan saya dan mungkin yang bisa kita petik bersama, kalender gerejawi itu adalah ziarah rohani atau perjalanan iman sepanjang setahun yang kita lakukan. Ziarah itu apa sih? Mengunjungi suatu tempat, mengunjungi, dan kemudian dari tempat itu kita merenungkan sesuatu, dan dari perenungan itu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dengan adanya kalender gerejawi, harusnya gereja nggak boring, harusnya gereja itu menjadi menyenangkan, karena nggak itu aja khotbahnya. Kemarin tentang Yesus yang menyembuhkan, besok Yesus lagi, besoknya tentang gereja di jemaat Efesus. Jadi nggak boring karena ada suatu pola yang berjalan begitu ya. Jadi nggak sama, ada yang baru. Mata juga dimanjakan gitu ya, bukan dimanjakan lah ya bahasanya apa? Diberikan konsumsi rohani, yaitu apa? Simbol-simbol yang selalu berganti. Selalu ada yang baru dari gereja, selalu ada yang baru dari penghayatan. Dan kalau kita ngerti tentang maknanya, setiap kali berganti simbol, setiap kali berganti dekorasi, ada sesuatu yang baru. Dan itu menyegarkan, nggak boring, nggak cuma mimbar, nggak cuma kursi, tetapi ada yang baru. Dan sekarang di masa pandemi, blessing in disguise ya, kita bisa merayakan liturgi di rumah. Dan sayang sekali kalau ternyata di rumah kita nggak bisa bikin sesuatu yang tepat dalam menghayati masa-masa kalender liturgi itu. Kita bisa menggunakan beberapa hal yang tadi disebutkan. Jadi kalau kata Rasyid Rahman begini, ziarah kalender gerejawi dijalani secara bertahap, tidak melompati, dan harus dilaksanakan secara lengkap, katanya begitu. Misalnya nggak bisa kita melaksanakan Paskah pada masa Rabu Abu, itu nggak nyambung. Paskah ya dilaksanakan ketika momennya begitu. Dan kemudian ibaratnya ya proses ini harus dijalani terus gitu. Ibaratnya orang atau manusia yang bangun tidur nggak bisa tiba-tiba langsung jadi kaya gitu. Dia bangun tidur, bekerja, berusaha, ada tahapan yang dilalui, ada permenungan, ada pembaruan yang dia alami sehingga akhirnya dia sukses gitu. Semua ada prosesnya. Jadi perjalanan liturgi ini
harapan saya dan harapan gereja harusnya kita menjalani kalender liturgi itu jangan sama aja. Jangan kayaknya ya pokoknya hari Minggu gitu, udah nggak ada yang baru gitu. Harusnya dirayakan dengan penuh sukacita, selalu ada yang baru. Dan memang kita bilang ya tergantung juga lah apakah pengurus gerejanya kreatif atau enggak. Tapi pandemi ini mengajarkan kita penghayatan spiritual tidak hanya didominasi oleh gereja dan pengurusnya. Penghayatan spiritual adalah milik semua orang Kristen. Apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari upaya kita bergereja. Dan keteraturan, ketekunan, penghayatan yang hidup atas kalender gerejawi kiranya dapat menumbuhkan iman yang segar sepanjang tahun. Jadi memang selalu ada fleksibilitas dalam penghayatan-penghayatan, ada hal-hal baru, tetapi kita juga ada dalam tatanan. Jadi diatur sedemikian rupa, tapi ada sesuatu yang baru setiap kali. Dan itu menjaga iman kita tetap segar. Jadi bukan hanya ibadah penyegaran iman yang bisa menyegarkan iman kita, tetapi pemaknaan kita terhadap kalender gerejawi, harapannya bisa menyegarkan iman kita bagaikan musim. Ada waktu musim hujan, ada waktu musim kemarau, tapi juga kita dapat melihat setiap pergantian itu punya hikmahnya sendiri-sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam renungan padat ini ya, bukan renungan ya, materi yang padat ini dalam menghayati masa Prapaskah. Saya juga belajar, jadi artinya bukan pakar di bidang ini, memang saya menekuni spiritualitas dan pembangunan jemaat, tetapi saya bukan ahli dalam hal ini. Tentu baik kalau kita berbagi pengalaman ataupun diskusi, jikalau memang masih ada kesempatan. Saya kembalikan kepada Liturgos yang terkasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan screen-nya. Jikalau ada pertanyaan karena terbatasnya waktu, mungkin hanya satu penanya. Orwi, Watuseke. Tengok ada angkatan. Ya, Bung Orwi. Silakan, Bung. Baik, thank you. Hanya Terima satu kasih. nanya ya. Baik. Ini karena saya mendengarkan kupasan dari Pendeta Boido, makanya saya bertanya. Kami satu tim, cuman jadi sangat tertarik buat saya juga untuk bertanya. Pendeta Boido ini perlu rekan-rekan ketahui, ini salah satu mahasiswa cum laude yang luar biasa. Makanya kupasan-kupasannya mantap. Nah, cuman Pak Pendeta, satu hal yang dalam pelayanan saya rasa sangat indah sekali jika kita memang menjalani ritual seperti yang dilakukan oleh umat Israel ini kan. Makanya terkadang ada orang tua mereka kalau sudah berada di dalam tatanan peribadahan, ada yang berisik aja, mereka sudah marah sama anak-anak. Jangan, ya kayak imam mengingatkan umatnya, aduh jangan sentuh itu nanti mati, gitu bahasanya kasarnya begitu. Saking mereka benar-benar mau pingin kekusutan dan sungguh menyembah Tuhan dengan kekudusan, kesucian itu yang mereka mau persembahkan pada Tuhan. Tapi memang di satu sisi saya juga alami setelah saya sudah mulai masuk yang tadinya dari GP sekarang sudah hampir mau jadi lansia, saya jadi teringat benar juga ya, orang tua dulu kalau marah ada di gereja kami ada senior, saya sangat tentang waktu saya pemuda, saya sangat tentang sama beliau. Kalau dia katakan saya tentang, karena kok kayak memerenggut ini kita. Poinnya adalah dikalah ternyata setelah saya sadari juga beribadah spiritual yang baik, justru aduh indahnya ya, mulai dari Januari kita ikutin kalender gereja sampai Desember, ternyata indah sekali kalau kita ikutin. Tapi di satu sisi kalau misalnya juga kita melakukan itu ada perubahan-perubahan, perbedaan-perbedaan, terkadang ada orang-orang melihat, aduh, kok pendeta ini jadi berubah tatanan polanya, tatanan ibadahnya. Wah, ini sudah tidak sesuai dengan yang dia pahami dan dia ketahui. Ini ajaran sesat jadinya ini. Nah, akhirnya tidak mendatangkan sukacita dan damai sejahteranya dia, sehingga dia jadi malah pemarah. Si om marah-marah.
ini sebenarnya ini nggak boleh digeser. Aduh, Tuhan marah. Nah, sementara kita yang muda-muda kita anggap ini perlu karena reformasi kontekstual sekarang. Nah, pandangan Pak Pendeta bagaimana yang seperti ini? Di satu sisi orang-orang yang sungguh ingin tatanan ibadah itu berjalan dengan baik dan teratur, tapi di satu sisi kita juga mesti kayak semacam siara tadi, ada kontekstual yang terjadi. Ini sebuah dilema yang makanya saya menyadari mana sebenarnya yang ini. Kadang kan ada pendeta baru datang, berubah tatanannya. Oh, ini enggak boleh. Ini boleh pasang waktu masa-masa mau Natal, boleh pasang sebelum ini. Nah, kayak begitu tuh. Pandangan dari Pak Pendeta bagaimana? Ini kita sharing Pak Pendeta ya. Karena saya sendiri pingin itu. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih Pak Rui. Ibu Liturgos sekaligus moderator, saya langsung jawab atau? Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Iya, ini memang selalu jadi pergumulan di dalam gereja karena apa namanya? Orang bilang begini, hal-hal yang baru itu kan tidak mudah ya untuk langsung diterima gitu. Saya belajar ketika mengusulkan bersama dengan mentor saya, Bapak Pendeta Niti Sarsana, ketika kami mengusulkan Kamis Putih dan rangkaian-rangkaian lainnya, itu cukup banyak yang mempertanyakan. Karena itu kami apa namanya memiliki strategi sosialisasi yang cukup lama waktu itu di Bukit Benuas, menjelaskan dengan baik latar belakang tradisi ini. Dan biasa kalau ini mohon maaf nih kalau ngomong begini, orang-orang yang katakanlah agak kaku dalam ber-GPIB harus melihat tatanan dari buku-buku keputusan persidangan yang sebenarnya itu adalah pedoman, kita rujuk, kita tunjukkan bahwa itu ada di situ. Tapi selama ini belum pernah dieksplor, gitu. Itu satu, belum pernah dieksplor. Sesuatu yang belum pernah dieksplor bukan berarti tidak pernah ada dan bukan berarti tidak bisa dilakukan. Jadi segala sesuatu dilihat dari situ dulu. Jadi strateginya terpaksa harus begitu. Kita lihat bahwa kayak Rabu-Abu. Saya pernah dikritik, kenapa bikin Rabu-Abu? Nah, ya memang ada kok di buku ketetapan persidangan sinode, hanya saja tidak pernah dieksplor gitu. Ibaratnya kalau kita melaksanakan ibadah penyegaran iman begitu kan, apakah GPIB punya tatanan yang sama untuk penyegaran iman? Saya yakin ibadah penyegaran imannya Bintaro, Philadelphia dengan ibadah penyegaran imannya Immanuel Batam itu nggak sama. Apakah harus disamakan? Nggak bisa disamakan. Karena kita punya kepentingan masing-masing yang cukup berbeda. Tapi ada sentimen-sentimen terhadap sesuatu yang ada ritus yang kayaknya ini lebih dari yang biasanya nih gitu. Apalagi kalau tahu itu kok mirip-mirip ke arah yang sana. Misalnya mirip-mirip ke arah yang karismatik, mirip-mirip ke arah yang Pentakosta. Biasanya kalau udah mirip-mirip itu tidak bermasalah. Agak sulit untuk memperkenalkan, agak alergi. Dan itu bisa dimengerti. Kemarin saya baru baca satu buku yang mengatakan usia-usia tertentu relatif memang ajak untuk diperkenalkan pada suatu yang baru. Itu hal yang biasa. Sehingga memang cara kita menjelaskan sosialisasi awal dan kemudian itu apa namanya penjelasan story sejarahnya yang tepat, narasinya yang jelas, sosialisasi yang baik itu akan sedikit meminimalisir tapi tidak akan meniadakan perdebatan. Pasti akan ada perdebatan karena ada beberapa tradisi gereja yang dilakukan dari dulu sampai sekarang nggak pernah beres-beres. Nggak pernah berhenti dari perdebatan-perdebatan. Jadi sosialisasi itu akan berlangsung begitu lamanya. Sehingga akhirnya, mohon maaf saya bilang begini, generasi yang lebih senior akan capek dengan perdebatan ini boleh dan ini tidak boleh. Lalu kemudian generasi muda akan bilang, itu kan udah biasa. Jadi akhirnya jadi norma baru. Semua akan berlalu begitu saja begitu. Ibaratnya ya orang-orang muda kan pikir ya tapi saya nggak mau bilang juga karena nggak semua loh Pak. Memang orang-orang muda itu suka juga dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi dia tidak selalu. Jadi konkretnya saya mengatakan bahwa tidak ada solusi yang cukup bagus untuk melakukan itu dan para pendeta katakanlah begitu jika ingin memperkenalkan sesuatu harus baca konteksnya. Pak Orwi tentu tahu saya tidak bisa memperkenalkan dengan cepat Rabu-Abu dan teman-temannya ke Immanuel Batam di Induk. Hampir saya mendapat penentangan kemarin. Pak Erni juga tahu. Tapi
ketika di Lingka, orang ketika Masuk ya. diperkenalkan itu, mereka sangat terbuka dan ramai sekali yang datang gitu. Kenapa? Karena merasa pertama karena memang Kontekstual disosialisasi banget. kontekstual gitu dibacakan dan memang tidak ada perdebatan teologis yang terlalu kuat begitu. Nah, akhirnya bisa menjadi norma yang baru. Pada akhirnya kalau diajak untuk diskusi apa dasarnya, kenapa harus seperti ini ya, kita harus bisa mempertanggungjawabkan gitu kalau memang hal ini diminta. Saya kira singkatnya, lebarnya itulah apa yang saya sampaikan. Nggak mudah Pak Iya, untuk iya. memperkenalkan sesuatu yang baru. Betul. Mungkin karena kita sharing juga kan. Kalau dari sisi saya, kadang saya memahami ada orang yang keke sama Betul, iya. pendeta pun dia rasa kalau bisa ini pendeta sudah wah ini harus Kejauhan. dinasih pendeta. Bahkan dia bilang kayak begitu kasarnya. Iya. Sudah jauh banget ini. Dulu kayak saya itu. Opa pendeta, Oma bilang jangan pergi ke Jakarta kamu sama Opa Kor ya. Karena waktu itu Opa Kor selaku ketua sinode Pengster Pantekosta. Kalau kamu, aduh saya bilang, wah berarti masuk neraka kalau saya ke Opa itu. Itu aja saya sudah anggap ini nih. Nah jadi maksud saya mungkin sekarang kalau misalnya GPIB kayak ada perbedaan-perbedaan kontekstual di setiap jemaat, kekuatan yang perlu dibangun adalah bagaimana benar-benar menerjemahkan juga ke seluruh jemaat. Salah satu pola dan model itu sosialisasi ini penting maksud saya. Jadi harus dilihat kontekstualnya itu. Itu sosialisasi itu penting sekali supaya setiap ada orang baru kayak kalau Om David dengar, Om David terima. Tapi kalau Om Venture dengar dia ndah ini kan, nah ini saya hanya maksudnya contoh dalam arti untuk positifnya ya, bukan subjektif. Tetapi intinya adalah mungkin sosialisasi itu yang terkadang yang membuat mereka bilang ini kan seharusnya tidak boleh. Kenapa kalian ini zaman saya sekretaris berapa pendeta saya alami ya, aduh ternyata si pendeta A begini, pendeta B. Saya bilang Pak, nampaknya ini perlu disampaikan dulu supaya nyambung. Kalau enggak orla, sangat orla dan semi orla ini ketemunya bakal berat Pak. Ada yang dukung, ada yang benar-benar akan dibawa mati sama dia. Dia kekekahannya dia menganggap bahwa ini sebuah kebenaran yang dia sudah terima dari pelajaran dia masih katekisat dulu sampai sekarang. Dia tahu begini bergereja. Jadi berdosa kalau kalian melakukan hal yang di luar itu. Itu kadang yang mungkin Pak Pendeta Boyde ini calon-calon pemimpin kalau benar-benar kita angkat tinggal wah ini hebat. Begitulah rekan-rekan. Mungkin kalau ada yang mau share. Baik, terima kasih ada Bung Pak Johan Orwi atas pertanyaannya. Maaf karena waktunya sangat terbatas. Jika ada yang akan bertanya lagi, boleh japri saya. Nanti akan saya sampaikan pertanyaannya ke Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bung Danusi. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan dilanjut Kak Unik. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih ya Pak Pendeta, ulasannya sangat. Oh, maaf, mungkin mau ditutup dengan doa setelah pelayanan firman. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menutup dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang dapat dimaknai dengan berbagai cara, berbagai ekspresi, dan Engkau adalah Roh yang begitu bebas, yang tidak dapat dibendung oleh keterbatasan pemahaman manusia, dan juga tidak dapat dibendung oleh keterbatasan gereja memahami dalam bentuk-bentuk dogma-dogmanya. Engkau adalah Allah yang begitu nyata kami rasakan, dan kami tidak seharusnya mengungkung Engkau di dalam pemahaman kami yang sempit. Tuhan Allah kami bersyukur untuk kekayaan sejarah gereja, tradisi gereja, dan juga Roh Kudus yang selalu menuntun gereja hingga bertahan sampai sekarang dengan segala ragam kekayaannya. Kami bersyukur untuk keindahan pemaknaan-pemaknaan. Bukan hanya karena segala sesuatunya diperintahkan secara legal di Alkitab, tetapi karena Tuhan mengizinkan kekayaan dunia ini untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih agar semua hal yang kami dapat
rayakan di dalam masa Prapaskah. Apapun pemahaman kami terhadap masa-masa Raya Paskah, bagian-bagian manapun yang kami hayati dan bermakna buat kami, buatlah itu semua bukan hanya berlalu begitu saja. Buatlah Tuhan masa-masa Raya Paskah ataupun kalender gerejawi yang kami hayati, khususnya di tengah-tengah kehidupan ber-GPIB ataupun di dalam kehidupan gereja-gereja lainnya. Di dalamnya itu Tuhan, kami tidak hanya menghayati itu sebagai sesuatu yang berlalu begitu saja, tetapi setiap hal yang kami lihat dan kami hayati dengan sungguh-sungguh bermakna dan berbuah bagi kehidupan kami. Terutama Tuhan, percumalah segala sesuatunya kami rayakan, kami perbincangkan, tetapi jikalau di dalamnya tidak ada pertumbuhan kasih di dalam hidup kami, tidak ada pertumbuhan cinta kepada Kristus. Karena itu Bapa, biarlah segala bentuk peribadahan kami menumbuhkan kasih terhadap sesama, menumbuhkan cinta kepada Tuhan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus menata kehidupan kami, menyegarkan kami dalam pertumbuhan iman, dan biarlah kasih Tuhan yang kami hayati di masa Prapaskah ini menumbuhkan sukacita kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus belajar, kami terus mau berkembang bersama tuntunan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Pak Pendeta. Sebentar kita mau masuk dalam doa syafaat. Kak Orwi ada tambahan ya untuk doa syafaat. Tadi ada masuk chat. Mohon dukungan doa untuk tante kita, Oma Rudi Niki Julu, masuk ruang ICU ya. Kondisinya drop. Mohon bantuan doanya untuk tambahan doa syafaat kita malam hari ini. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita angkat Kidung Jemaat nomor 368, satu ayat saja. Ayat 1 ya. Satu ayat saja. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga telah ada perhentian. Silakan Kak Orwi. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita berdoa, bersyafaat bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini, dalam kebersamaan kami yang tergabung dalam SFGP Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami semua sehingga pada hari ini dalam paparan yang sudah Engkau utus Pendeta Boido untuk menyampaikan buat kami selaku rekan-rekan mantan senior friend untuk gerakan pemuda yang ada di GPIB ini, biarlah terus akan membekali kami semua ya Tuhan, lebih khusus di dalam kami menata, melayani kehidupan kami sehingga kami sungguh-sungguh boleh memaknai arti ibadah yang sesungguhnya yang harus kami lakukan dalam rangka kami menyembah Engkau. Dan biarlah persekutuan kami terus dalam kesukaan kami akan terbawa oleh karena kasih Allah yang menuntun kami sehingga kami pun bertumbuh di dalam iman
dan pengertian-pengertian yang dalam tentang akan pengajaran daripadamu. Berkati kami semua ya Tuhan, dan saat ini kami juga bersama-sama ingin berdoa, bersyafaat bersama dalam kehidupan khususnya untuk persekutuan kami ini, kelompok kami ini, biarlah Engkau memakai baik yang mengkoordinir kami, bahkan setiap anggota-anggota yang ada, Tuhan tolong supaya setiap kegiatan-kegiatan apapun, aktivitas usaha, bisnis maupun pelayanan kami semua, biarlah Engkau berkati Tuhan. Sehingga kami pun memenuhi makna-makna ziarah pelayanan kami sesungguhnya dalam konteks dimanapun kami berada. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Engkau memelihara setiap kami Tuhan, bahkan memberikan kami sukacita penuh. Apapun yang kami alami dalam kesukaan, bahkan dalam mungkin dalam kesusahan sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau mau ubah itu menjadi sebuah kebahagiaan dan rasa syukur yang terdalam, supaya baik suka maupun duka kami selalu mengucap syukur bahwa sesungguhnya Allah baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Dan kini Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk gereja GPIB yang kami wadai dan kami mewadai bersama di dalam kebersamaan di GPIB ini. Tuhan terus memakai kami, bahkan kami yang tergabung terus dalam oikumene sekalipun, mari Tuhan berkati. Supaya dari sini pancaran kasih Allah, kami akan menjadi saksi-saksi Kristus, dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan pakai kami semua, karena kami sudah dijadikan kader oleh Allah sendiri. Bukan hanya GPIB yang kader kami, namun Allah yang mengutus kami, sehingga kami dijadikan oleh Allah, karena Allah sudah memilih kami dan mengutus kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk setiap pribadi-pribadi kami, apapun perencanaan-perencanaan kami ke depan, mari Tuhan pakai kami semua. Engkau kiranya memberkati setiap kami, supaya apapun yang kami lakukan berkenan ke hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat. Memberkati juga gereja yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini. Kabaran Injil terus terjadi Tuhan, dan kami juga mohon kiranya Engkau memakai para alat-alat Allah yang sudah Engkau utus, mereka semua menjadi saksi dan garam. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Engkau memberkati untuk bangsa kami ini. Engkau kiranya selalu memberikan kami kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran. Di masa pandemi sekalipun kami mohon, bebaskan kami, bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, bahkan setiap mereka yang terpapar, atau mereka yang sudah dipulihkan sekalipun. Mari Engkau jaga Tuhan. Kami berdoa supaya kesehatan mereka terus Tuhan lindungi dari virus ini Tuhan Yesus. Termasuk kami berdoa juga khususnya buat orang tua kami yang pada saat ini kami bersahati bersama. Kami berdoa buat Oma Rudi Niki Julu Tuhan, yang masuk ruang ICU dalam kondisi drop. Kami sehati sepakat. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan Yesus campur tangan untuk orang tua kami ini. Biarlah jika Allah berkenan, dia akan terus dipakai di masa tuanya. Dia disembuhkan, dia juga menjadi teladan bagi anak-anak, cucu, bahkan siapapun yang melihat keberadaan, bahkan kesaksian dari Oma yang berkasih kami ini. Setiap kami Tuhan, mari Tuhan berkati. Buat Pendeta Bodo, Engkau pakai terus dia, supaya dalam kehidupan keluarga, pelayanannya, masa depan, selaku pemimpin, mari Tuhan pakai dia. Lebih heran lagi. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami mau sampaikan, tapi kami percaya Tuhan tahu, Tuhan memahami setiap kebutuhan, setiap pribadi, lepas pribadi yang ada pada malam hari. Berkati kami Tuhan, dan inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita tiba di penghujung acara ya. Oleh Bapak Pendeta nanti doa penutup dan doa berkat Pak Boydo. Namun kita angkat satu pujian, Gita Bakti 369 ayat 1 saja. Tuhan, Engkaulah hari di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Di Kau yang ku kasihi dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Marilah bersama-sama kita tutup persekutuan kita di dalam doa dan berkat. Kami mengucap syukur Allah untuk persekutuan ini, dan biarlah Tuhan, apa yang telah kami renungkan bersama, apa yang telah menjadi kebersamaan kami dalam persekutuan ini, kiranya terus kami gumuli, kami dialogkan di dalam sukacita, dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga pada akhirnya Tuhan, apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan, dan apa yang telah menjadi kebersamaan kami, dapat membawa kami menjadi pembawa berita Injil kebenaran Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan kami berkarya, dan juga Tuhan membawa kehidupan kami semakin sukacita di dalam membangun persekutuan jemaat di mana kami Engkau tempatkan. Biarlah kami menjadi bagian dari tubuh Kristus yang menyemarakkan GPIB, yang membangun dengan cinta gereja ini, dan juga membawa gereja ini semakin menjadi gereja yang misioner, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta di dalam keteraturan dunia memberkati kehidupan kita. Kiranya Kristus yang di dalam karya sengsara dan salibnya terus menyelamatkan kita. Dan kiranya Roh Kudus yang menjadi penuntun dan sumber kebaharuan, kiranya terus menyertai kehidupan kita, menyegarkan jiwa kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya hidup kita penuh dalam kelimpahan. Amin. Terima kasih. Terima Pak kasih Pak Pendeta, Pendeta. Bung Pendeta Boydo. Sangat Pak terberkati. Pendeta Terima dan kasih. kakak yang bertugas. Terima kasih juga Bung Usi. Terima kasih Bung Orwi, terima kasih. Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih semuanya Pak kesempatannya. Boydo, itu ada Pak Johan tuh. Pak Boydo. Usi Eci, Pak Johan tuh Usia Manduk, Unik. apa kabar? Baik, itu bagus sekali. Terima kasih. Pak Pendeta Terima materinya kasih Pak boleh dibagi. Johan. Tuhan berkati. Nah, Kak Vano. Pak Pendeta materinya boleh dibagi. Boleh Pak. Saya bisa Bagus. share di sini ya kayaknya ya. Tadi harusnya Saya- masyarakat Oh, Oh, boleh. Oke. saya Halo. share lewat ini ya, lewat Ibu Erni barangkali ya, biar nanti Bu Erni dimasukin boleh. di grup. Nanti di grup kita ambil. Boleh ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih Pak Usi Marta ada Pendeta ya. pengumuman? Ya, sebentar. Boleh pengumuman sebentar ya untuk hari Sabtu mendatang. Yang akan melayani adalah teman-teman kita SFGP X ABSP Cikasol Medan. Cimet. Mantap. X ABSP Cimet. Ada doa pembukanya Usi Keti, pujiannya Usi Frenzy, pelayan firmannya Ibu Elsie,
Doa syafaatnya Usi Ina. Oke. Mantap, Cikaso Medan. Hidup Cikaso. Cikaso. Ada pengumuman satu lagi dari saya buat Bung dan Usi semua. Selain ibadah Zoom pray kita yang rutin setiap Senin sama Sabtu, kita juga ada program rumah doa yang berlangsung setiap 1 bulan. Nah, kebetulan untuk bulan Maret ini akan jatuh pada hari Kamis. Petugasnya ada Usi Meske, Usi Fani, Usi Marta. Harusnya dengan Bung Antoni, cuma nanti mungkin Bung Antoni diganti oleh Bung Riki ya. Bung Riki boleh ya? Oh, Bung Riki masih ada nggak ya? Oh, Bung Riki nggak ada, berarti dengan Om Boy aja, Om Boy ya, nanti ya. Nanti saya share itunya temanya. Oke. Siap. Hari Kamis ya, 18, nanti juga di grup besar akan saya post broadcast kegiatannya. Hari Kamis jam berapa, Bung? Jam 7 biasanya kita mulai, Om. Jam 7 ya? Iya. Wah, sekarang sudah mulai itu kan. Oh, mulai ngajar ya? Udah mulai semester baru, saya hari Kamis malam ngajar. Nanti kita diskusi aja dong, Om. Oke ya. Ya, sebelum pada live lagi nih, kita berfoto dulu kali ya. Silahkan diaktifkan kameranya. Usi Marta, potong boleh. Rekan kita, Kak Lina itu baru gabung, mungkin ada yang belum kenal atau gimana. Ya. Kak Lina baru gabung ya. Nanti setelah foto Usi ya. Oh, setelah Usi, sorry. Bung Agus, Usi Meske udah di sana ya dengan mantan pacar. Usi Fani belum aktifin kamera. Usi Meli, Bung Saul, Bung Windu sudah. Bung Agus sudah tuh dengan riggingnya. Usi Meli sama Bung Saul, Usi Fani. Oke, kalau gitu saya tag foto aja. 1, 2, 3 dengan gaya Citra kali begini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Pakai jempol aja lah sekarang. 1, 2, 3. Ya. Mantap. Nanti di-share ya, Bung dan Usi semua. Oke, terima kasih. Beautiful.